Polda Metro Jaya menemukan dan mengusut dugaan keterlibatan dua wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selain tersangka Ketua KPK Firly Bahuri dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL. Kepada tim Teras Sabira Luhu, sumber internal kepolisian dan eksternal kepolisian yang mengetahui penanganan kasus ini menyatakan dugaan keterlibatan dua pimpinan KPK selain tersangka Firly Bahuri itu terungkap melalui fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah ditemukan dan dimiliki penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Di antara fakta dan bukti itu yakni chat pesan singkat via WhatsApp pada tahun 2022 dari satu di antara dua pimpinan KPK tersebut kepada salah satu pejabat teras Kementerian Pertanian yang kini menjadi tersangka dan ditahan KPK. Secara umum, isi pesan singkat pimpinan KPK itu adalah permintaan kepada pejabat teras Kementerian Pertanian agar memberikan rekomendasi untuk kepentingan tertentu serupa seperti yang pernah dilakukan oleh mantan pimpinan KPK yang telah diputus bersalah melanggar etik oleh Dewan Pengawas KPK. Pimpinan KPK, sebut saja Y, dalam pesan singkat itu mengatasnamakan dirinya dan pimpinan KPK lain sebut saja Z. Pesan singkat tersebut berkesesuaian dengan bukti berupa keterangan saksi yang pernah diperiksa oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Sumber internal kepolisian juga menegaskan penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya sedang mendalami temuan fakta dan bukti dugaan keterlibatan dua pimpinan KPK selain tersangka Firly Bahuri. Dua pimpinan KPK tersebut bahkan akan segera dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi. Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak tidak membantah dan tidak membenarkan dugaan keterlibatan dua wakil ketua KPK selain tersangka Firly Bahuri saat Ade dikonfirmasi awak media di Mapolda Metro Jaya pada Jumat siang 24 November 2023. Menurut Ade, penyidik telah menyusun agenda pemeriksaan saksi-saksi pasca penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka yang pemeriksaan saksi-saksi akan dimulai pada Senin 27 November 2023 hingga 1 pekan ke depan. Di antara para saksi yang akan dipanggil dan diperiksa itu adalah 4 wakil ketua KPK. Selain itu, kata Ade, pihaknya telah mencegah Firly untuk tidak bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan. Mulai tanggal 27 November 2023, hari Senin minggu depan, sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tidak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada minggu depan. Pak SBY sendiri kapan rencana dipanggil, Pak? Nanti kita akan update berikutnya, tapi yang jelas mulai tanggal 27 November 2023, Senin besok, seluruh rangkaian tidak lanjut kegiatan penyidikan terkait dengan permintaan keterangan baik terhadap para saksi maupun para ahli sudah mulai dilakukan sampai dengan 1 minggu ke depan. Pak, ada upaya penjemputan paksa nggak sih, Pak? Dari mantan pimpinan KPK yang sebelumnya, kemudian dari pegawai KPK untuk pihak kepolisian memeriksa Pak Alexander dan beberapa pimpinan KPK lainnya, Pak, dari Polri ada tanggapan? Ya, termasuk itu kita agendakan dalam agenda pemeriksaan minggu depan terkait dengan pemeriksaan terhadap para pimpinan KPK RI. Ya. Semuanya akan dipanggil, Pak. Itu Alex Marwata dan Johanis Tanak ya, Pak? Pimpinan KPK RI, ya. Empat-empatnya, Pak? Ya. Empat-empatnya, Pak? Ya. Ya. Pak Adir, berarti ada potensi tersangka baru, Pak, selain Firly, Pak? Dipaksakan, Pak. Pak Firly bilang dipaksakan, Pak. Gimana, Pak? Dan bakal melawan katanya, Pak. Sekaligus kami sampaikan di sini bahwa kami menjamin bahwa penyidik Polri akan profesional, transparan, dan akuntabel, serta bebas dari segala bentuk tekanan maupun intimidasi ataupun pengaruh apapun, dan kita pastikan seluruh rangkaian kegiatan penyidikan akan berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Ya. Bapak, berarti akan ada tersangka lain, Pak, selain Firly Bahuri, Pak? Yang satu handphone, Pak.
apa betul ada 12 kali penyerahan uang, Pak? Ya, itu materi penyidikan ya. Tapi pada prinsipnya dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi, setidaknya kami dari tim penyidik menemukan fakta penyidikan terjadi beberapa kali pertemuan dan yang diduga penyerahan uang. Ya. Kemudian tersangka baru nggak sih Pak dalam kasus ini, Pak? Dari AM atau IG selaku pimpinan KPK sendiri, Pak, dalam pengurusan kasus di Kementerian Pertanian. Jadi sementara itu yang kami dapat sampaikan rekan-rekan sekalian, yang jelas bahwa mulai hari Senin tanggal 27 November 2023 sampai dengan 1 minggu depan, tim penyidik akan kembali melakukan pemeriksaan terhadap para saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan pada tahap penyidikan sebelum ditetapkan tersangka, dan akan kembali diulangi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut pada para saksi pasca ditetapkannya Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka, baik yang dalam kapasitas tambahan keterangan ataupun penguatan keterangan yang pernah diberikan oleh para saksi di hadapan penyidik sebelum ditetapkannya sebagai tersangka. Ya. Wakil Ketua KPK Johannes Tanak menyatakan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang ditangani Polda Metro Jaya terhadap Firly Bahuri, termasuk rencana Polda Metro Jaya memeriksa 4 wakil Ketua KPK. Sebagai warga negara, Tanak bersama 3 wakil Ketua KPK akan taat pada proses hukum yang sedang dilakukan Polda Metro Jaya dengan menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Pernyataan ini disampaikan Tanak saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Sabtu dini hari 25 November 2023. Keterangan orang lain dalam perkara ini atau dalam perkara-perkara lain yang ditangani oleh KPK, kemudian ada APH lain juga akan meminta keterangan, kita harus patuhi agar suatu perkara dapat diungkap dengan jelas, sehingga ada suatu kepastian hukum bagi aparat penegak hukum, dalam hal ini Polda Metro, dalam mengungkap suatu perkara tindak pidana korupsi. Saya kira begitu. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjawab normatif pertanyaan awak media ihwal dugaan keterlibatan pimpinan KPK selain Firly Bahuri saat konferensi pers di Gedung Merah Putih Jakarta pada Kamis siang 23 November 2023. Menurut Alex, seharusnya asas praduga tak bersalah lebih dikedepankan. Apalagi kata Alex, pihaknya tidak mengetahui apa saja bukti yang dimiliki oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Mau nanya dulu, Pak Alex pernah bilang kalau seandainya mau menyuap atau memeras harus 5-5-nya pimpinan. Nah sekarang sudah di di Polda Metro Jaya Pak Firly sudah jadi tersangka. Apakah ini benar hanya kelakuan Pak Firly atau ada pimpinan lain yang berperan? Sekali lagi kita harus menganut asas praduga tidak bersalah, ya. Itu tidak tahu bukti apa yang dimiliki Polda, kan begitu. Kita nggak ngerti bukti apa yang dimiliki oleh Polda. Keterangan saksi siapa, apakah sudah terverifikasi dengan baik. Tapi fakta hari ini ya penyidik Polda menetapkan tersangka. Ya kita ikuti saja proses hukum itu di Polda, kan begitu. Sementara itu, Firly Bahuri menyatakan dia tidak pernah melakukan pemerasan, suap menyuap, dan gratifikasi kepada siapapun. Pernyataan ini disampaikan Firly saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Senin 20 November 2023. Saya menyatakan di setiap kesempatan bahwa saya tidak pernah melakukan pemerasan kepada siapapun. Dan saya juga tidak pernah terlibat terkait dengan suap menyuap dan gratifikasi kepada siapapun. Demikian laporan tim Teras Sabir Laluhu dari Jakarta. Share, like, dan komen video ini. Jangan lupa juga like dan subscribe kanal YouTube Teras Sabir Laluhu.